90,2 Serambi FM Syedara Alun, masih bersama saya Iska Novita di talk show kita dengan tema pekerja menyusui di masa pandemi ya. Masih bersama Kenny Mariska selaku influencer sekaligus seorang ibu dan juga pegawai BUMN Bank BTN banyak ya. Dan ada Dr. Mutia Winanda ini Dr. Mutia Winanda MGizi SPGK selaku dokter spesialis gizi klinik konselor laktasi Aceh Peduli ASI. Dan untuk Anda yang mau ikut berinteraksi silahkan langsung di 08 11 68 90 20 ya. Bisa juga disimak talk show ini Syedara Alun di live.serambifm.com dan juga di Facebook serambinews.com. Kita lanjut perbincangan mengenai pekerja menyusui di masa pandemi ke Kak Kenny sekarang ya. Jadi bagaimana kebijakan kantor nih Kak selama ini dari mulai cuti persalinan itu kira-kira berapa lama? Bisa dihitung 3 bulan dari 1 sampai 2 minggu sebelum persalinan atau mengikuti kebijakan Kemenaker 1,5 bulan sebelum dan 1,5 bulan sesudah persalinan. Bagaimana ini menurut Kak Kenny sendiri? Iya, kalau di instansi Kenny sendiri itu menerapkan satu cuti lahiran itu 1,5 bulan sebelum melahirkan dan 1,5 bulan setelah melahirkan gitu. Nah, kalau ditanya misalnya kayaknya kurang ya dok ya, kurang 1,5 bulan. Karena maksudnya itu masih kalau menurut Kenny sendiri itu masih tergolong cepat untuk kita ninggalin si bayi. Kenapa? Nanti takutnya untuk working mom itu kan pasti kita mau nggak mau tetap melakukan pumping gitu. Nah untuk pemberian pumping itu sendiri kan pasti menggunakan ya alat-alat seperti cup feeder ataupun pipet ataupun yang lainnya gitu. Takutnya nanti dia malah bingput gitu. Karena kan kalau sebagai kita ibu pekerja kan nggak bisa pulang yang ini sebentar pulang seperti yang Dokter Mutia tadi sampaikan, kan tetap harus menyusui itu 2-3 jam gitu. Nah jadi ya menurut Kenny masih kurang sih kalau 1,5 bulan, maunya ditambah sedikit untuk lebih nanti si bayinya itu lebih besar lagi. Jadi dia juga udah terbiasa dengan seorang working mom yang mungkin nanti harus diberikan ASI-nya itu melalui media-media pemberi ASIP gitu. Oke, baik. Nah kalau untuk Kak Kenny sendiri nih sebagai seorang ibu yang juga pernah menyusui, kira-kira berapa lama cukupnya gitu Kak, sesuai dengan pengalaman Kakak sendiri nih? Kalau anak Kenny sendiri Malika itu pernah bingput 2 kali dok. Ya Masya Allah itu dropnya sangat amat gitu ya. Tapi dari pantauan Kenny 2,5 bulan dia itu sepertinya kayak udah terbiasa gitu. Kan anak itu juga ngikutin rutinitas kita. Jadi dia udah ngerti. Dia dari pagi sampai sore Kenny pulang kerja, dia itu minum ASIP perah itu melalui media-media pemberi ASIP tadi. Terus nanti kalau malamnya itu udah direct sampai tidur gitu. Jadi dia sudah mulai terbiasa di 2,5 bulan gitu. Jadi udah tahu oh gini rutinitasnya gitu. Oke, baik. Nah kalau misalnya kita tanya sedikit nih sama Dokter Mutia sesuai dengan pengalaman Kak Kenny tadi, kira-kira apakah semua ibu nih yang menyusui butuhnya itu seberapa lama rata-ratanya nih? Mungkin apakah mungkin tergantung anaknya juga atau ibunya juga, apakah seperti itu? Oke. Jadi memang masa-masa bayi belajar untuk menyusu itu biasanya kan di 1 bulan pertama ya. Jadi 1 bulan pertama 40 hari lah kita bilang. Itu biasanya memang tantangannya terberat ada di situ gitu. Setelah melewati 2 bulan masuk ke 3 bulan, nah itu biasanya anak bayinya juga udah mulai easy going gitu ya, udah mulai punya ritme. Kita juga ibunya udah mulai kenal ritme gitu ya. Jadi memang minimal sih memang sekitar 3 bulan gitu untuk adaptasinya gitu. Tapi kita pernah kan gitu mau memperjuangkan di Aceh ini untuk dapat cuti 6 bulan ya buat ibu bekerja. Itu sebenarnya kalau bisa dapat itu sangat menyenangkan sekali gitu. Karena sebenarnya ibu menyusui itu kalau misalnya bisa diberikan hak cuti sampai dia selesai memberikan ASI eksklusif itu adalah sesuatu yang sangat membahagiakan gitu. Kita jadi bisa full memastikan bahwa ASI eksklusif itu bisa sukses gitu ya. Bukan berarti kalau misalnya ibunya bekerja kurang dari 6 bulan tidak bisa sukses, tentunya nggak begitu gitu. Tapi memang butuh dukungan kan gitu. Jadi kalau dulu sempat kan hampir jadi, tapi sekarang kayaknya udah nggak ini lagi ya gitu. 6 bulan cuti melahirkan itu udah pupus gitu. Mudah-mudahan sih nanti ke depan akan ada lagi tuh yang seperti itu gitu. Jadi ya paling enggak 3 bulan lah ya kalau menurut saya gitu. Oke, berarti itu adalah suara-suara hati seorang ibu ya. Oke, baik. Untuk pengalaman Dokter Mutia sendiri yang sudah punya 2 orang anak nih ya,
adakah perbedaan dari kedua anak itu ketika menyusui? Mungkin yang pertama mungkin gugup atau apa, tapi yang kedua udah pakarnya nih gitu ya kan? Iya, memang pengalaman menyusui itu pasti beda-beda. Anak pertama ataupun anak kedua itu pasti ada cerita tersendiri gitu ya, pengalamannya beda-beda gitu. Kalau anak pertama memang justru serba panik, serba bingung gitu ya, serba kayaknya aduh ini bener nggak ya gitu. Meskipun kita tahu basic ilmunya, tapi di anak sendiri tuh pasti kagok juga gitu, pasti agak-agak aduh ini salah nggak ya gitu. Meskipun kita tahu sebenarnya teorinya seperti apa gitu. Nah tapi pas anak kedua itu udah mulai lebih santai, lebih nggak terlalu panik gitu. Kalau misalnya ketemu masalah yang sama dengan masalah yang pertama tuh udah lebih tahu harus berbuat apa kayak gitu sih. Iya, jadi benar-benar pengalaman adalah guru terbaik. Betul. Ya, Dok. Ya. Oke, ini dengan tema kita hari ini pekerja menyusui di masa pandemi, kita mau tanya dulu sama Kak Kenny. Ini kan seperti disebutkan tadi bahwa teman-teman di sekitar lingkungan pekerjaan pun harus ikut mendukung kita gitu ya sebagai seorang ibu menyusui. Nah, kira-kira adakah ruang khusus memerah atau menyusui di kantor, atau dukungan apa lagi yang Kak Kenny pernah dapatkan dari kantor sebagai ibu menyusui gitu? Oh gitu. Baik, jadi sebelum kita bahas, Kenny, mungkin ada teman-teman Kenny yang di kantor mungkin lagi lihat siaran ini, mendengarkan gitu. Kenny mau ngucapin beribu terima kasih karena kalian juga Kenny sudah berhasil lulus S3 mengasihi gitu ya. Terus tadi untuk spesialnya sih nggak ada ya. Dan untuk ruangan itu juga udah pernah direalisasikan, tapi sampai saat ini masih belum. Jadi kalau untuk pumping itu sendiri ya harus cari ruangan yang nyaman juga, yang memang tertutup gitu. Atau sekedar pakai apron ya Dok ya. Gitu. Kalau untuk ruangan laktasi sih belum ada. Itu mungkin bisa jadi PR ya buat semuanya, untuk bisa para ibu-ibu juga lancar mengasihinya nanti sampai 2 tahun. Oke, baik, itu juga suara hati dari seorang Kak Kenny ya. Iya, mudah-mudahan bisa cepat terwujud. Jadi pengalaman yang kemarin yang Kak Kenny alami mudah-mudahan tidak dialami oleh ibu-ibu baru yang nantinya akan menyusui ya. Iya, nah, kalau pengalaman Kak Kenny sendiri, tempat umum yang ada di Banda Aceh kira-kira adakah tempat yang mendukung untuk ibu menyusui gitu? Sudah ada kira-kira? Apa ya, kalau Kenny kemarin misalnya pergi-pergi itu wah anti mikir-mikir tempat, langsung deh pakai apron udah gitu. Cari sudut yang tepat, no CCTV, udah langsung proses. Kayaknya sekarang di zaman ini kita udah berada di, maksudnya ayah ataupun ibu sudah mengerti gitu kalau kita sedang menyusui. Jadi memang nggak ada yang maksudnya ih kenapa sih dia pakai tutup-tutup gitu. Udah nggak berada di zaman itu lagi kalau menurut Kenny gitu. Tapi pernah kemarin, kalau ya di rumah sakit memang ada ya. Tapi kemarin Kenny juga pernah ke salah satu rumah sakit yang ada di Banda Aceh, dan itu menurut Kenny bagus tempat laktasinya. Karena Kenny kemarin ada kebetulan lagi di rumah sakit dalam waktu yang cukup lama. Jadi untuk supaya lebih steril aja mengasihinya, jadi di ruangan itu gitu. Oke, baik, dan mudah-mudahan nantinya ke depannya juga akan ada tempat-tempat untuk ibu-ibu menyusui ya. Oke, baik, untuk Dokter Mutia sendiri nih mungkin bisa di-share tips menyimpan ASI perah dan bagaimana memberikannya kepada bayi. Nah, media apa sebaiknya yang dipakai untuk memberikan ASI perah ini, Dok? Oke, ini penting ya. Ini ilmu yang penting dikuasai oleh para working mom ya. Kalau misalnya saya bilang ini tuh working mom tuh biasanya udah khatam nih, kayak ini pasti dia udah khatam nih gimana cara nyimpan ASI perah dan segala macam gitu. Jadi karena memang kita memberikan ASI perah pada saat kita berjauhan dengan bayinya gitu kan. Artinya ASI yang kita keluarkan dari payudara itu diperah dengan menggunakan tangan atau menggunakan pompa, kemudian nanti disimpan untuk diberikan lagi kepada bayinya pada waktunya gitu. Nah, ASI perah ini tidak bisa kita perlakukan sembarangan gitu ya, karena ASI ini kan kandungannya bukan cuma nutrisi. ASI ada antibodi di situ, ada zat-zat kekebalan banyak gitu isinya. Jadi dia bukan cuma sekedar isinya ada karbohidrat, lemak, protein, bukan cuma komponen nutrisi. Nah, kalau kita sembarangan memperlakukan ASI, nanti pada saat kita berikan takutnya manfaat yang non nutrisi tadi keburu rusak gitu kalau misalnya kita perlakukan dengan tidak benar gitu. Jadi untuk penyimpanan itu ASI bisa disimpan di suhu ruang, di
kulkas chiller di bawah atau di freezer gitu ya. Tentunya waktu penyimpanannya semakin dingin suhunya, dia akan semakin lama waktu penyimpanannya. Kalau misalnya baru diperah, ASI yang segar baru diperah di dalam suhu ruangan misalnya katakanlah 25 derajat Celcius, itu dia bisa bertahan sampai 4 jam. ASI segar yang baru diperah itu bisa sampai 4 jam. Kalau ruangannya panas mungkin sekitar 28, otomatis waktu penyimpanannya lebih pendek lagi, bisa 2 jam gitu ya. Tapi kalau misalnya di suhu ruang 25 itu bisa sampai 4 jam. Kalau misalnya kita simpen di kulkas di bawah, nggak di freezer, di kulkas bawah, itu bisa tahan sampai 4 hari. Bisa sampai 4 hari. Kalau kita masukin freezer itu bisa tahan sampai 6 bulan. Bahkan kalau yang pakai freezer yang deep freezer yang suhunya di bawah 20 derajat Celcius itu mungkin disimpan 1 tahun pun masih bisa digunakan gitu ya. Gitu. Kemudian kalau misalnya ASI perah itu pada saat kita mau memberikan kan disimpan nih, terus mau kita kasihkan ke bayinya gitu ya. Itu kan kalau misalnya kita simpan di freezer kayak tadi yang Kenny ceritain, kalau kita simpan di freezer, besok kita mau kerja nih, malam ini ASI yang kita simpan di freezer itu kita turunkan dulu ke chiller. Jadi ASI ini prinsipnya dia suhunya tidak boleh berubah secara drastis. Jadi pada saat kita mau memberikan besok, artinya dari freezer kita harus turunkan dulu suhunya. Kita turunkan suhunya, kita masukkan ke dalam chiller. Dia akan mencair kan, tadinya kan dia beku, dia akan mencair dalam waktu mungkin 1 malaman gitu ya. 1 malaman dia akan mencair. Nah besok pada saat mau diberikan, dikeluarkan dari chiller, itu tinggal dimasukkan ke dalam media pemberi ASI perah. Kemudian sebelumnya boleh dihangatkan. Jangan pernah menghangatkan ASI perah langsung di atas kompor atau dimasukkan ke dalam microwave. Itu nanti dia komponennya rusak. Jadi hanya cukup dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air hangat atau dialirkan di bawah air hangat yang mengalir gitu, itu boleh gitu. Media penyimpanannya kan bisa botol kaca gitu ya. Sekarang kan banyak plastik asip juga sekarang banyak ya, macam-macam mereknya gitu. Yang plastik itu biasanya dia sudah pre-steril, jadi langsung dimasukin, tinggal disimpan gitu. Nanti ditulis tanggalnya, ditulis namanya gitu kan, supaya tahu kapan ASInya itu bisa digunakan. Biasanya ASI yang first in first out kita bilang kayak. Jadi ASI yang digunakan itu adalah ASI yang sudah duluan disimpan gitu ya. Tapi boleh dikombinasikan dengan ASI segar gitu. Kemudian kalau sudah dipanaskan atau sudah dicairkan itu tidak boleh dibekukan lagi. Kalau sudah dipanaskan itu harus langsung dihabiskan dalam waktu maksimal 2 jam gitu. Jadi jangan kembali disimpan lagi di dalam freezer gitu. Jadi kalau misalnya nggak habis ya sudah buang. Makanya sebaiknya ASI perah itu disimpan di kantong-kantong ataupun di botol-botol yang sesuai dengan ukuran minumnya si bayi gitu. Jadi kan beda-beda. Ada bayi yang sekali minum 100 ml, ada bayi yang sekali minum 80 ml gitu. Jadi kita harus pintar-pintar. Kalau misalnya dia sekali minum 100 ya kita simpan 100. Jadi sekali cairin langsung habis gitu. Jangan sampai ada sisa gitu. Nah kemudian untuk media tadi ya, media pemberian ASI perah itu memang sebaiknya tidak menggunakan yang namanya DOT gitu ya. Karena DOT ini lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya gitu ya. Karena bayi itu menghisap di payudara dengan menghisap di DOT itu mekanismenya jauh berbeda, 180 derajat tuh beda. Kalau misalnya menyusui langsung, menghisap payudara, dia menggunakan banyak sekali otot-otot mulut, otot-otot wajah gitu. Dia menggunakan lidahnya untuk mengeluarkan ASI dari payudara. Sementara DOT tidak seperti itu gitu kan. Meskipun diklaim DOT itu menyerupai bentuk payudara ibu, tapi kan payudara ibu juga beda-beda gitu kan. Maksudnya dia menyerupai payudara yang mana nih gitu kan. Terus jadi biasanya nanti kita takut kalau misalnya kena DOT ada risiko bingung puting. Kalau bingung puting nanti mungkin bayinya tetap mau nempel sama ibunya, tapi pola hisapnya berubah. Kalau pola hisapnya sudah berubah, nanti bayi tidak maksimal lagi untuk mengosongkan payudara. Kalau payudara tidak kosong maksimal, otomatis supply and demand-nya terganggu gitu kan. Lama-lama produksi ASI gitu. Nah itu adalah yang harus dilatih sebelum cuti melahirkannya habis. Nah itu di situ kita harus melatih caregivernya, ayahnya atau siapapun nanti yang mengasuh, harus dilatih untuk menggunakan media-media itu gitu. Jadi jangan takut, tapi kan takutnya nggak praktis gitu ya, karena bukan nanti kalau tersedak gimana gitu. Padahal bisa asalkan mau latihan gitu.